ini kita akan membahas salah satu penyakit metabolik yang paling banyak mempengaruhi populasi dunia, yaitu diabetes mellitus. Mari kita mulai dari definisinya. Diabetes mellitus atau sering disingkat DM adalah suatu kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan adanya hiperglikemia kronis, yaitu kondisi di mana kadar glukosa dalam darah meningkat secara persisten dalam jangka waktu yang lama. Kenapa glukosa penting? Glukosa adalah sumber energi utama bagi sel tubuh kita. Setiap kali kita makan, khususnya makanan yang mengandung karbohidrat, tubuh akan memecahnya menjadi glukosa. Nah, glukosa ini seharusnya masuk ke dalam sel dengan bantuan hormon yang sangat penting, yaitu insulin. Insulin diproduksi oleh sel beta pankreas yang letaknya di dalam pulau Langerhans. Pada orang sehat, sistem ini berjalan dengan baik. Begitu kadar gula darah naik, pankreas segera mengeluarkan insulin. Insulin kemudian bekerja seperti kunci, membuka pintu sel sehingga glukosa dapat masuk ke dalam sel untuk dipakai sebagai energi. Tetapi pada penderita diabetes, ada gangguan dalam mekanisme ini. Gangguannya bisa berupa dua hal utama. Pertama, tubuh tidak mampu memproduksi insulin yang cukup. Kedua, tubuh menjadi resisten terhadap insulin. Artinya, insulin ada, tetapi sel-sel tubuh tidak merespons dengan baik. Akibatnya, glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel dan akhirnya menumpuk di dalam aliran darah. Inilah yang kita kenal sebagai gula darah tinggi. Sekarang, mari kita lihat mengapa diabetes disebut sebagai penyakit metabolik kronis yang serius. Hiperglikemia yang terjadi terus-menerus akan merusak banyak sistem organ, terutama pembuluh darah, syaraf, ginjal, mata, bahkan jantung. Oleh karena itu, diabetes bukan hanya soal gula darah tinggi, tetapi juga soal resiko komplikasi jangka panjang yang dapat menurunkan kualitas hidup pasien secara drastis. Data epidemiologi menunjukkan jumlah penderita diabetes di dunia terus meningkat. Menurut WHO dan International Diabetes Federation, lebih dari 500 juta orang di dunia hidup dengan diabetes. Dan angka ini diproyeksikan akan terus bertambah dalam 2 dekade mendatang. Di Indonesia sendiri, diabetes bahkan termasuk dalam penyakit tidak menular dengan prevalensi tertinggi bersama hipertensi dan penyakit kardiovaskular. Faktor resikonya apa saja? Diabetes tidak muncul begitu saja. Ada kombinasi faktor yang berperan, antara lain genetik, pola makan yang buruk, obesitas, kurang aktivitas fisik, dan gaya hidup tidak sehat. Maka dari itu, diabetes sering disebut sebagai penyakit gaya hidup, meskipun aspek genetik juga tidak bisa diabaikan. Kesimpulannya, diabetes mellitus adalah kondisi kronis yang kompleks, bukan sekedar akibat terlalu banyak makan manis. Ini adalah masalah metabolik sistemik yang mempengaruhi berbagai organ dengan penyebab multifaktorial dan dampak jangka panjang yang serius. Memahami dasar ilmiahnya adalah langkah pertama untuk bisa mencegah, mengenali, dan mengelola penyakit ini dengan tepat.